Kamu kok bodoh banget sih? Gitu aja nggak bisa. Ketika mengalami permasalahan dan melewati masa-masa yang sulit, mungkin kamu pernah berkata pada diri sendiri, kamu kok lemah banget sih? Gitu aja nangis. Kamu kok bodoh banget sih? Gitu aja nggak bisa. Sering mengkritik, menyalahkan diri, menganggap diri paling buruk dan tak berguna, sering terpaku pada hal-hal negatif yang ada dalam diri. Pemikiran dan perasaan seperti ini nggak membuat keadaan makin membaik, namun malah memperburuk keadaan. Nah, kalau kamu mengalami hal seperti ini, mungkin kamu butuh yang namanya self-compassion atau bersikap welas asih, bersikap kasih sayang pada diri sendiri. Dalam self-compassion itu ada 3 elemen yang mungkin perlu kamu tahu. Pertama, self-kindness atau bersikap baik pada diri sendiri. Di sini mulailah kita lebih menghargai diri kita, bersikap peduli atau kasih sayang pada diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan diri saat kita merasakan keberhasilan misalnya. Mulailah untuk selebrasi untuk diri sendiri, makan enak misalnya, jalan-jalan, memanjakan diri di salon atau spa, apapun itu, intinya seperti kita memperlakukan orang yang paling kita sayangi gitu. Juga kita memahami tanpa menghakimi pada kegagalan yang kita alami. Jangan kita melakukan hal yang sebaliknya, kita menghakimi diri kita sendiri, karena kita mungkin sering baik ke orang lain, tapi terlalu kejam pada diri sendiri. Padahal orang yang paling dekat dengan kita itu adalah diri kita sendiri. Ketika mengalami kegagalan misalnya, kamu menghakimi diri sendiri bahwa kamu nggak bisa berkembang. Ah, ya sudahlah, aku nggak bisa, gitu. Nah, itu bentuk dari menghakimi diri sendiri, yaitu lawan dari self-kindness tadi. Ketika kamu punya tujuan, punya cita-cita, coba evaluasi. Kamu lagi beranggapan bahwa diri kamu itu nggak bisa sampai ke sana nggak sih? Kalau kamu mengalami hal itu, berarti kamu sedang mengalami yang namanya menghakimi diri sendiri. Karena ketika kamu menghakimi diri sendiri, kamu sedang membatasi diri kamu sendiri. Jadi, kamu punya mindset bahwa kamu nggak akan bisa sampai ke titik itu, yang membuat langkah kamu jadi terhenti. Nah, itu elemen pertama dari self-compassion, yaitu self-kindness atau bersikap baik pada diri sendiri. Elemen kedua dari self-compassion adalah common humanity. Ada saat dimana kita merasa masalah yang terjadi merupakan masalah yang paling berat dan nggak ada orang lain yang mengalaminya. Seolah kita bilang, kenapa hal ini hanya terjadi pada saya gitu, atau kenapa cuma aku yang mengalaminya. Hal ini membuat kita merasa terasing dan terisolasi dari kenyataan. Di elemen kedua dari self-compassion ini, common humanity, kita punya pandangan bahwa setiap masalah yang dialami merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Ini hal yang orang lain juga mengalaminya. Jadi seolah kayak kita ngomong ke diri sendiri, meskipun hal buruk terjadi padaku, ini adalah hal yang wajar kok. Semua orang juga pernah ngalaminnya, dan aku pasti bisa melaluinya seperti orang-orang pada umumnya, bahkan lebih baik lagi. Kamu nggak sendiri, ini bukan hal buruk yang khusus buat kamu, kamu pasti berkembang. Nah, itu common humanity ini. Selanjutnya, elemen ketiga dari self-compassion itu adalah mindfulness atau sadar dan mengamati terhadap perasaan dan pikiran yang sedang kita alami. Banyak di antara kita yang ketika mengalami emosi negatif, kita terlarut sama emosi atau melawan sama emosi negatif. Misalnya, aku harus berpikir positif terus supaya emosiku jadi positif. Tapi di self-compassion kita nggak gitu. Di elemen ketiga ini, kamu menyadari dan mengamati emosi yang sedang kamu alami. Akhirnya, kamu bisa menerima emosi ini sebagai bagian dari diri kamu. Tapi nggak berarti bahwa ketika kamu marah lalu lantas banting-banting panci atau nonjok orang. Bukan. Tapi kamu menyadari emosi tersebut dan mengamati. Kenapa nih aku marah, misalnya kalau emosi marah, atau kenapa nih aku sedih misalnya. Karena mungkin saja kamu mengalami emosi negatif itu bukan karena hal yang terjadi di luar diri kamu, tapi karena belum berdamai dengan masa lalu, yang ketika ada stimulus dari luar, otak jadi tertrigger dengan hal itu. Kayak misalnya kita lagi mengalami luka nih, luka di bahu. Ketika orang ada yang misalnya nepuk bahu kita,
kalau di bahu kita nggak ada apa-apa, maka kita nggak akan merasa sakit, kita nggak akan tertrigger dengan hal itu. Tapi ketika ada luka di sana, lalu ada orang yang nepuk pelan, yang tepukannya itu bukan tepukan yang menyakitkan sebenarnya, tapi karena ada luka di sana, lalu kita jadi tertrigger dan merasa sakit. Nah, jadi sakit itu bukan karena tepukan, tapi karena memang ada luka di sana. Ketika kita mengalami emosi negatif, bisa saja itu bukan pihak luar atau orang luar yang menyebabkan kita sakit, tapi karena memang ada luka di dalam diri kita yang tertrigger oleh hal luar tersebut. Nah, itu 3 elemen dari self-compassion: self-kindness, common humanity, dan mindfulness. Semoga kita bisa lebih baik lagi pada diri kita sendiri, sehingga hidup kita pun juga lebih baik dari sebelumnya. Rohi Rahayu, tuntung pandang untuk kita sebertaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.